peningkatan kemampuan keluarga P2K2 kita yang kita adakan tiap bulan ya ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi sebelum kita sama-sama memahami apa yang mau kita pahami hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kecintaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi Bu, kita hari ini membahas tentang cara mengurangi perilaku buruk anak ya sesuai dengan usianya ya. Ada kita bagi 3 kelompok di kelompok usianya. Anak-anak kita kan mungkin di rumah ada yang usia sekian. Jadi nanti kita lihat gimana cara mengurangi perilaku buruk anak kita masing-masing ya Bu ya. Oke, untuk yang pertama, Bu bisa lihat di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Yaitu yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk. Dan nanti untuk anak yang 2-8 tahun, beda lagi Bu cara mengurangi perilaku buruknya. Coba Ibu Hana bantu saya baca Bu, yang ini Bu. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Oke, jadi nanti Bu untuk yang pertama kita akan membahas 2 ini, kita akan mempelajarinya sama-sama. Nanti yang kedua ini akan dijelaskan dari beberapa video. Nanti kita sambil nonton videonya, Ibu pahami, baru nanti kita cari arti dari video ini sama-sama ya Bu ya. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu udah baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak mau bermain dengan teman-teman. Menurut Ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari itu adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sebenarnya, tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adiknya, maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah melakukan sendiri, aku bagus. Itu bagus. Bapak, tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh Isa, coba lihat nak, kamu menggambar apa ini? Coba, kita ingat tidak, kalau mau menggambar, kita mestinya menggambar di mana? Pintar. Nah, kalau kita menggambar di tembok, kita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok kita boleh nonton filmnya lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena kita sudah menggambar di tembok. Setuju? Ibu udah lihat videonya ya? Dan Nah, ya. Jadi menurut Ibu kira-kira isi videonya itu menceritakan tentang apa? Jangan takut salah, jawab aja, kita belajar sama-sama ya Bu. Bukan saya mengguruin Ibu, tapi kita belajar sama-sama. Ayo siapa yang mau jawab? Boleh, angkat tangannya. Ya apa Bu kira-kira jawabannya? Ibu Lili tegas kepada anaknya Bu. Oke, bisa. Terus ada lagi yang mau ingin menjawab? Ya apa Bu? Ibu Lili meminta anaknya itu mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Oke, bisa. Jadi Bu, jawaban Ibu semua benar ya. Ibu semua udah menjawab, sudah melihat, berarti sudah mengerti ya Bu ya. Oke, untuk ibu-ibu yang menjawab kita kasih tepuk hebat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ibu hebat. Ibu hebat. Sangat hebat. Oke, jadi Bu, maksud dari video kita tadi ini, itu kan di situ perannya tadi ada Ibu Lili, ada Ita, ada Agus ya, anak cowoknya ya. Jadi maksud dari video itu adalah Ibu Lili itu dia memperingatin anaknya, tapi tidak dengan keras gitu Ibu, tapi dia tegas ya. Ibu Lili dia menyampaikan sama anaknya dengan lembut, pelan-pelan sampaikannya bahwasanya Agus itu nggak boleh gini-gini gitu, tapi nggak kayak mama zaman sekarang gitu ya, sudah marahin anaknya kedengaran sampai kampung sebelah ya Bu ya. Dia bersikap lembut sama anaknya, biar anaknya itu mau mematuhi aturan yang sudah dibuat. Contohnya lagi tadi seperti di bagian kedua ada Ita yang menyoret-nyoret dinding ya Bu ya.
jadi di situ kan mungkin udah ada kesepakatan. Jadi kalau mau menggambar itu kita harus di buku gambar, jangan di dinding. Makanya tadi kan kita kan sudah ada aturannya. Jadi nanti kalau kita sudah tidak lagi mencoret-coret dinding, kita boleh nonton film Undin lagi. Ada kesepakatan, ada aturan bersama, dan ada juga setelah sanksi ada juga hadiahnya nanti dikasih ibunya gitu ya Bu. Terus yang kedua tadi ada bapaknya juga di situ. Bapaknya juga memberitahu anaknya itu enggak dengan marah-marah, dia berusaha tenang, gimana dia bisa memperingati anaknya juga dengan pelan gitu. Jadi memperingati anak itu tidak harus dengan keras ataupun dengan kekerasan, karena kalau kita makin keras kadang anak zaman sekarang itu malah makin lebih keras lagi dari kita ya Bu ya. Terus yang ketiga itu Ibu Lili meminta Agus untuk memikirkan sanksi yang sudah disepakatin. Ya sanksinya apa tadi? Dia nggak boleh main-main lagi sama teman-temannya. Jadi dari hasil perbuatan itu anak itu tahu juga apa akibatnya setelah dia melakukan hal yang buruk. Jadi dia tidak mengulanginya lagi ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan nonton video yang kedua. Kita pahami lagi apa maksud dan tujuan dari video kedua ini ya Bu ya. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu berada dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cuk. Yuk main sama Ibu. Oke, jadi dari video yang kedua, kira-kira apa yang bisa Ibu pahamin untuk video yang kedua ini Bu? Ayo siapa? Saya Bu. Oke Bu, kira-kira apa Bu isinya? Ibu Lili memarahi anaknya Agus karena Agus sedang mengganggu anak adiknya yang sedang bermain ketika ibunya bekerja. Oke, ada lagi? Ibu. Ya, kira-kira apa Ibu Bu? ini memberikan hukuman kepada anaknya. Ya. Oke, terima kasih ya Bu buat jawabannya. Kita sudah memahami video sama-sama. Untuk ibu-ibu yang sudah menjawab, kita kasih tepuk salut ya. Ibu ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi Bu, isi dari video yang kedua tadi, dia menceritakan tentang seorang ibu yang marah kepada anaknya di saat lelah. Ya, di saat lelah. Jadi sebenarnya yang tidak boleh dilakukan ibu itu adalah ketika kita lelah, kita memarahin anak. Karena itu nanti kita memarahinnya bisa jadi over. Karena kelelahan kita, karena udah capek. Nah, kadang-kadang kan mak mau ya, udah capek aku, rusuh lagi kalian. Nah, kadang kan mau gitu. Nah, jadi itu yang ditangkap dari video ini. Itu hal yang tidak baik untuk kita lakukan juga, karena efeknya nanti anak akan mendapatkan menangkap yang buruk dari ibunya. Terus di situ seharusnya Ibu Lili menenangkan dirinya. Seperti tadi kan ada di situ untuk mengurangi perilaku anak, tadi ada yang dari Flipkart, ada yang memberikan waktu untuk menenangkan diri dan untuk berpikir di situ ya. Nah, jadi di video kedua ini maksudnya itu orang tua itu boleh marahin anak, boleh memperingatin anak, tapi jangan di saat lelahnya kita itu anak menjadi imbasnya. Disitulah kadang mau orang tua hilang kendali, jadinya main kekerasan, main tangan. Contohnya gara-gara udah capek, diambil lidi, dibal-bal anaknya, popok gitu. Itu yang membuat. Jadi lebih baik kalau memang kita merasa kita udah capek, kita tenangkan dulu diri kita. Jadi anak pun belajar dari situ. Nah, contohnya nanti sama kawannya berantem gitu kan. Nah, kalau memang dia melihat orang tuanya kalau marahin anaknya dipukul, pasti anaknya pun nanti kalau dia sama kawannya lagi agak gak enak pasti seperti itu. Efeknya akan seperti itu, langsung dan pukul sama temannya. Itu yang kita harus kita jaga. Jadi untuk video kedua ya Bu. Sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk video yang ketiga. Sama-sama kita tonton ya Bu.
kira-kira yang dapat Ibu pahami itu apa, Bu? Ayo, siapa yang bisa? Boleh mengatakannya? Ya, silakan Ibu. Anaknya mencari perhatian orang tuanya. Ya, anaknya mencari perhatian orang tuanya. Ya, jadi Bu, untuk video yang ketiga ini adalah intinya itu ada di flip card tadi di nomor 4 di usia anak 2-8 tahun ya. Mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, jadi di situ ibunya mengacukan keinginan Ita yang mau meminta beli es tontong. Karena sudah ada kesepakatan Ita itu boleh beli es tontong di hari Jumat. Sedangkan pada saat dia ikut arisan tadi meminta es tontong itu bukan hari Jumat. Nah, makanya tadi kita harus membuat kesepakatan bersama biar anak itu juga terbiasa untuk disiplin. Itu gunanya ya. Jadi di situ ibunya mengacukan bukan hanya sekedar diacukan tapi diabaikan, tidak. Walaupun ibunya mengacukan keinginan anaknya, tapi ibunya mengalihkan keinginan si Ita yang tadi untuk membeli es tontong dengan melihat burung tadi ya. Nah, melihat burung seperti itu ya Bu ya. Bukan berarti diacukan dibiarkan aja anaknya di situ merengek-merengek dia pergi. Bukan seperti itu. Anak tetap kita bawa, kita tetap, tapi kita alihkan pikirannya, dia jangan ke es tontong. Oke. Oke, jadi Bu di sini karena waktunya tidak memungkinkan saya untuk membagi kelompok, kita untuk melakukan ini di simulasi ini saya akan membacakan satu cerita aja ke ibu-ibu. Kira-kira tindakan apa yang bisa dilakukan untuk cerita ini tadi? Ya, saya akan minta. Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai jadi kotor. Sementara Ibu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang dilakukan Ibu Lili seharusnya? Kira-kira Bu, dari cerita tadi apa yang bisa dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Ibu Lili untuk anaknya si Agus? Ayo siapa? Saya coba Bu. Ya. Kalau keluar rumah Agus harus memakai sendal. Ya. Apalagi Bu kira-kira? Ya, coba Ibu. Agus diberikan sanksi untuk membersihkan lantai. Iya, seharusnya si Agus itu membersihkan lantai yang kotor. Karena yang buat kotor itu adalah si Agus. Nah, benar yang seharusnya itu si Agus itu kalau keluar rumah ya pakai sendal. Jadi rumahnya enggak kotor. Nah, gitu ya. Terus ibunya memperingatin sama Agus. Agus itu nggak boleh keluar setiap saat, ya. Dia bisa keluar di jam-jam tertentu saja. Contoh saat bermain. Biar jadi keadaan rumah juga kondusif, bersih, gitu ya. Karena ibunya juga kan capek, ibunya selalu bersihkan rumah. Itu ya Bu ya. Semangat lagi ya. Kita akan melanjutkan ke flipchartnya dan film selanjutnya. Kita buat tepuk semangat dulu. Gimana? Setuju? Ayo kita buat sama-sama ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kita lanjutin ya Bu. Nanti ketiga dari cara mengurangi perilaku buruk anak untuk usia remaja itu dapat kita lihat penjelasannya ada di video selanjutnya. Jadi kita sama-sama lihat video selanjutnya ya Bu ya. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kira-kira dari video film yang terakhir ini apa yang bisa Ibu pahami Bu? Yo, yang mau coba angkat tangannya ya, coba Bu. Orang tuanya khawatir Dewi belum pulang padahal waktu sudah larut malam. Ya, terus apa lagi Bu? Ada lagi? Ayo, ya. Ayah menyampaikan akibat dari perlakuan Dewi. Ya, jadi Bu, jawaban dari video itu tadi, maksud dari video itu tadi ada di flipchart Bu, sudah jelas. Di situ menjelaskan bahwasanya orang tua menjelaskan apa akibat dari perbuatan buruk anaknya. Ya, orang tua tidak menghakimi ayah Rusli dan Ibu Lili tadi, dia tidak menghakimi anaknya. Dia kasih tahu dulu, dia tanya maunya anaknya apa. Jadi apa yang sudah disepakati tadi, anaknya bisa ingat terus. Karena yang membuat kesepakatan bukan orang tuanya, tetapi anaknya sendiri.
ya, semuanya lengkap di situ. Nanti kita sama-sama pelajarin isi videonya ya Bu ya. Kita baca-baca lagi, kita lihat-lihat lagi. Semoga apa yang sudah kita pelajarin hari ini bisa kita kerjakan nanti di rumah. Kita perhatikan ke anak kita masing-masing ya Bu ya. Nah, jadi jangan hanya sekedar datang kita di pertemuan, pulang, sudah. Habis itu pencairan, jangan gitu ya Bu. Apa yang kita pelajarin ini kita pahami sama-sama, Ibu lakukan di rumah. Jadi yang biasanya kalau anaknya pulang malam itu dimarah-marahin, Ibu bisa ikutin caranya Ibu Lili dan Ayah Rusli. Coba anaknya dipanggil, didudukin, ditanyakin maunya apa, dijelasin juga efek dari perbuatannya itu apa ya Bu ya. Bu, untuk pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, biar kita semangat terus, biar kita ingat terus untuk P2K2 setiap bulan. Yuk kita buat tepuk P2K2 ya Bu Ibu ya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Dan tetap semangat kita, tetap rajin datang P2K2. Kita bertemu lagi di bulan depan ya Bu ya. Oke.